Lah, aku yang meripat kene. Simulatan. Atur, purpanen nggon jagungan warung kowe, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, kan berdua saiki berada di Ruko Kak Jan iki. Nek Pentagon Row jenenge. Ruko Pentagon Row ngeri, jenenge keren. Pentagon Row nang daerah Kecamatan Arlington dulur. Tapi ya kita ngomong-ngomong mau ngajak sampean itu keliling-keliling ke daerah sini juga ngeliat beberapa restoran ya Cak ya. Di Amerika dan di ini tuh lagi ada peringatan bulan restoran. Restorannya diperingati. Tapi kan kita ngeliat Amerika diperingati yo. Iya biasanya itu supaya Cak ada kesadaran dari masyarakat kan buka restoran itu gak gampang, terus usaha-usaha kayak ngono-ngono loh Cak. Terus yo tuku lek restoran ora tuku ora payu engko bangkrut engko ekonomi yo ora apik iku. Apalagi sekarang di zaman pandemi memang kadang-kadang juga pengen makan di luar juga harus ngeliat UKM atau usaha kecil menengah itu mereka gimana caranya bertahan. Misalnya karena sing tuku. Enggak gampang selama pandemi kok agak bangkrut. Sing bertahan pun juga bener-bener harus berjuang. Ada kenekatan, ada kebulatan tekad. Nah, iki anak sing luwih nekat mana, Cak? Apa iku? Malah buka. Buka? Pas pandemi malah buka? Oh, itu kok wani menentang arus iku. Ini anak diaspora Indonesia sing buka toko Power Chest, sampean ngerti ora kok dari cilik-cilik ngono iku. Power Chest. Panganan Belanda dari Indonesia tapi dia itu bikin makanan itu gluten free. Sampean bingung kok gluten free ku apa? Wong krungu tok cuman ku kaya semacam apa ya, wong lek sing kena penyakit tertentu enggak boleh makan sejenis gluten kuwi. Nah, kita tak dulu ceritanya. Camilan mungil dengan beragam rasa ini adalah Poffy, kreasi toko kue yang beroperasi sejak Mei lalu di Fairfax, Virginia. Idenya berawal dari keinginan sang pemilik, Lilian Wanandi Perez, untuk membuat jajanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang alergi terhadap beberapa jenis bahan makanan tertentu seperti anaknya. Waktu sekitar umur 1 tahun, anak saya yang paling besar ini, dia didiagnose food allergy. Jadi susu, telur, kacang, semua biji-bijian. Terus mereka tanya, Mami, kenapa kok saya setiap pergi ke restoran, saya kok nggak bisa makan seperti anak-anak lain, you know. So dari dalam diri saya sendiri, jadi kayak ada tujuan gitu. Bagaimana saya bisa provide ke anak-anak atau family lain, yang keluarga lain yang seperti kita ini, something yang spesial supaya mereka dapat berasa inklusif ya, sama seperti orang-orang lain. Berkonsep 7 Free, Poffy dimasak tanpa menggunakan 7 bahan makanan alergen terbesar seperti susu, telur, dan kacang. Kita punya banyak mama atau parents yang datang nangis benar-benar karena nggak pernah bawa anaknya ke restoran. Karena kalau ke restoran yang nggak ngerti, saya juga terjadi dengan anak-anak saya gitu ya, dengan cross kontaminasi, something happen, mesti ke emergency. Jadi dan kita juga nggak cuma ingredient apa, tapi fasilitas kita juga nggak ada bahan-bahan itu. Terinspirasi dari resep camilan manis khas Belanda, Povertjes, yang diturunkan sang ibu, Lilian memutuskan memadukannya dengan beragam topping dan isian seperti selai buah segar, matcha, coklat, dan pandan. Kita jalan-jalan ke Fairfax terus nemu ini ada Povertjes dan kebetulan yang punya orang Indonesia. It's really good. I'm a pancake fanatic, so I really like it. And I haven't had velvet pancakes before, so. I don't really eat pancakes, but she saw it on TikTok, so we wanted to come try it. Yeah. Di saat banyak restoran dan bisnis makanan yang gulung tikar karena pandemi, Lilian justru membuka Poffy bersama Kevin, suaminya. Padahal mereka belum punya pengalaman di dunia bisnis kuliner sebelumnya. Ya, kita dapat banyak pertanyaan. Are you crazy? You gonna open it right now? Like, you know, dengan musim yang kayak begini. Tapi saya malah lihat itu sebagai jendela untuk terbuka di masa yang benar-benar artinya semua orang itu takut, semua orang itu craving for connection. That our Poffy like can bring that to people. Dari Fairfax, Virginia, Dania Iman, Ariadna Budianto, VOA. Saiki ade anu ya ning ya. Ning kondisi iki kan wingi ana pengumuman nang nggon CDC iku jarene nek sing divaksin. Iku yo ora nganggo masker nek jero ruangan utawa nek nggon njaba ruangan. Tapi saiki ana revisi yo. Ya, soalnya memang varian Delta itu sangat ganas ya, Cak ya. Bahkan orang sing wis divaksin itu juga bisa terinfeksi dan
virusnya itu bisa berkembang ngono lho. Bisa nulari wong sing ora yang lain lah, orang wong lain. lain, heeh. Baik sing divaksinasi maupun sing Durung durung. divaksin. Gara-gara Tapi- delta iki toh. Ya, tapi ya kalau bagi yang sudah divaksinasi itu punya daya tahan tubuh. Lek misalnya kena pun gak terus parah gejala-gejalane. Terus itu ya jarang di sing Masuk rumah rumah sakit, sakit. sing meninggal Ya. pun ya mung 0,0 ngono sing divaksinasi gitu karo sing enggak divaksinasi. Nah, Dulur, habis ini kita punya cerita-cerita lain soal restoran nang Amerika, tapi sakwise sing Siji iki. Nah, Dulur, mau lungguh saiki ngadeg. Nek background-e dhewe ki ana wong dolanan ning dadi iki manggo lek pas musim panas ini ki akeh Kayak wong rene mainan. mainan, ana permainan dinggone cukup-cukup iku mau-man. Engko lek pas musim adem ning ana ice rink. Lapangan nggih sepatu roda es atau ice skating itu lho, Ning. Pentagon Row ini memang daerah buat orang tempat makan ya. Sebenarnya daerah-daerah yang lain ada toko-toko sing liyane, tapi di daerah tengah ini dibuat tempat makan-makan, Bener. Kak. Terus biasanya itu ada patio, jadi nek musim panas itu bisa makan di luar. Ben terus ndure kuwi perumahan wis kaya ruko tak jane persis ndure kuwi apartemen. Apartemen kene larang, Ning. Heeh. Cilik-cilik ngene iki ruko ngene iki ya. Soalnya ngene. mutu langsung panganan, Kak. Terus nggone strategis cedek karo Washington Nah, DC. sampe nek njaluk panganan iso ngerek keranjang ngono tekan. Duncalno wae, Iya. wis duncalne bung ngono malah ketangkep malah buyar pakanane. Lah sing ngomong restoran nang Ning, saiki apa iki sing kita tampilkan iki restoran iki Nah, apa ini mau juga kan ada- wis makanan Ya. sing unik mau. Ini juga ada restoran diaspora Indonesia ya, Kak ya. Ah. Sing daerah itu buka melihat ada celah untuk jual makanan yang dengan konsep itu agak fine dining. Apa? Ngerti ora fine dining Oke, apa? fine dining Makanan. panganan sing kelas Fine. fine sing kelas rada elit lah ya Ning ya. Sing manganan sakmene. Cuk, lah ya kuwi aku tahu dhisik pengalaman pertama nang Amerika ya dijak dulur kancaku lah nang New York. Fine dining. Wah, aku wis tak Luwe. kosong sik luwe. Wah. Lah ya kuwi mak cepluk iwak ngene, regane $175. Tapi biasanya itu memang cara masaknya beda, terus penyajiannya beda. Jadi ada yang dijual, Kak. Tak mikir ku rada kekenesan Nah, kelas menengah ke atas. coba kita lihat ini liputannya apakah itu menjawab pertanyaan kita. Ditonton dulu. For sure, you feel like you're in a different part of the world. You're not just in San Diego or California. You're actually traveling into a different part of the world, and it's real nice. Berbagai pohon buah tropis menyambut tamu yang datang ke warung Riri di San Diego, California. Pemiliknya, pasangan suami istri Dave dan Rhys Sims, ingin membangun suasana Indonesia di restoran berbentuk rumah lumbung Sumatera, terbuat dari kayu jati dan kayu ulin daur ulang yang mereka beli di Bali. But we decided that, I don't know, as we were shipping it, that it would be better to promote Indonesia through a traditional warung, but elevate it to a fine dining experience. So it's something different and unique. Di restoran yang hanya menampung 2 hingga 6 tamu untuk setiap kali makan, Ri yang awalnya memiliki bisnis catering Cooking with Ri menawarkan berbagai makanan khas Indonesia yang disajikan dengan mewah. Dan karena juga Indonesia punya banyak beragam masakan yang sangat unik dan berbeda dibandingkan negara lain. Dengan konsep restoran fine dining, harga yang ditawarkan untuk 6 macam makanan, mulai dari makanan pembuka hingga penutup, berkisar dari $135 hingga $165 per orang atau lebih dari 2 juta rupiah. Tapi semua sih bilang harganya masih masuk di akal karena mereka datang ke sini nggak cuman datang makan terus selesai. Mereka ke sini tuh menikmati suasananya. Sebagai tuan rumah, Dave juga memberi tur keliling dan penjelasan mengenai rumah lumbung serta makanan yang disajikan. Dengan konsep ini, target mereka memang bukan untuk menjaring tamu sebanyak-banyaknya, namun memberikan pemahaman sedalam-dalamnya mengenai Indonesia. It's not about how much money we can make, how popular can we get. It's about showing the Indonesian culture, showing the heritage, showing what good food from Indonesia really is. Ketika orang datang ke sini dan mereka lihat ini adalah rumah tradisional Indonesia, itu bikin saya benar-benar bangga jadi orang Indonesia sebenarnya. It's a beautiful, beautiful place. The chef was incredible. 5 out of 5, 2 thumbs up. Would highly recommend.
definitely coming back. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, Cak, ngomong-ngomong soal ke restoran lagi. Sekarang kan di Amerika Serikat itu masuk restoran udah boleh nggak pakai masker ya? Di ini mergo ono merajalela sing varian Delta kuning. Jadi nek sejumlah daerah iku wis ora bebas noneh wong ora nggawe masker. Masih harus divaksin, malah nek nggon sebagian kutha nek New York misalkan wis malah arep ono dadi mlebu bar tertentu utawa restoran tertentu itu malah ora malahan kono nganggo masker utawa nunjukno sing jenenge surat vaksinasi, kartu vaksinasi ning. Oh, ngono. Itu memang untuk mencegah penyebaran yang lebih luas ya, Cak ya. Bener. Tapi kok ono kartu palsu apa ora? Nah kene ketua lek iso palsu kan resikonya berat ning. Masih lek mungkin sing jajan-jajan sisi loro yo enek lah. Nek ditunggone sing jenenge wong sing pengen apa ngono-ngono ki mesti enek ya. Tapi memang karena vaksinnya banyak di sini, jadi kemudahan warga untuk vaksin itu lebih cepat dan peraturannya juga singkat ya, Cak ya. Nggak terlalu ribet. Jadi ya nggak perlu masuk. Sajane lebih gampang lek sampean golek vaksin ketimbang malsu kartu vaksin. Panggilan kudu fotokopi kudu nulis karo-karuan. Ya dulu terus kini kita punya cerita lagi soal makanan di Amerika Serikat, tapi sakwise sing siji iki. Bar ngombe kopi langsung semangat. Memang yo panas-panasan ini perlu semangat nih Mas, yo semangatnya jangan terlalu keterlaluan bisa nanti pingsan karena panas. Karena sumuk juga nih. Berhari-hari iki lho Amerika iki biasanya iki sing jenenge panas iku dry, kering. Iki humid kayak nang Indonesia sing ngene iki sumuk. Jadi makanya nek omah yo kudu nganggo AC ya. Dan banyak minum air sih sebenarnya. Mungkin kadang-kadang kayak ngerasa ora perlu. Iya, padahal sakjane wong iku jarine kudu pirang gelas Mas yo kurang ngerti tapi lek nek omah terus kadang-kadang nggak ngerasa lek ora ngombe ning. Padahal aku kudune ngombe masih ora ngelak. Ya, dan jangan lupa juga bergerak ya dulur ya. Masih nang omah aja terus nonton TV, lek sampai nonton warung VOE gak apa-apa nonton. Tapi lek iso disambi karo gerak-gerak dikit. Olahraga tipis. Iya, wis nonton terus mangan. Telap ngerti-ngerti sak waktu entek segone iku wae wis. Lho mending segone entek tinimbang gua, ayo. Lah kuwi, sing penting iku tapi nek kene wong Amerika mulai seneng sego ning yo. Sithik-sithik ya mergo akeh restoran Asia ya. Nek makan yo ana jenis restoran Asia akeh ada makanan Thailand, ada yang Pan Asia itu yang menyediakan berbagai masakan Asia. Jadi ono sing burger juga pilihannya akeh nek Pentagon rene iki. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi tinimbang di gua panganan ya, Cak ya. Di Amerika ini sekarang ada kesadaran untuk tidak membuang makanan, food waste. Gimana caranya? Ya caranya itu supaya sampean nggak usah ditakar. Panganannya ujuk masak semua akeh ngono terus kok sesuai dibuat lah percuma. Lah restoran-restoran iki ngomong tidak akeh yang ngono kadang-kadang ya Anda. Nah, terus carane piye? Nah, ini ada program yang dimunculkan oleh FAO. Itu tak ada ceritanya. Okay, come on in! With COVID-19, there has been a tremendous demand for fresh food. Mempertemukan langsung petani dengan konsumen adalah salah satu cara LSM Fresh Farm membantu mengurangi sampah makanan selama pandemi. And you're going to end up with a lot less food waste than you do with larger industrial systems because there's much fewer points along the distribution cycle where food can be wasted. Semakin kecil skala distribusi, semakin mudah mencegah makanan terbuang. We're very good at keeping balance on our numbers of birds and we don't really increase until we see a market demand of increasing. Sampah makanan jadi masalah besar di AS. Lebih dari 100 juta ton makanan terbuang tiap tahunnya. Di saat yang sama, sekitar 42 juta warga AS dihadapkan pada kemungkinan kekurangan pangan selama 2021, menurut LSM Feeding America. Selama pandemi, sejumlah program pengambilan makanan beralih ke sistem online untuk menjamin protokol kesehatan. Inovasi juga dikembangkan. Sampah makanan yang biasanya diangkut ke tempat pembuangan akhir akan menghasilkan gas metana yang berdampak pada perubahan iklim. Startup Loop Closing menginisiasi program pembuatan kompos di tempat yang menghasilkan banyak sampah makanan seperti restoran. If you stop hauling food waste and compost it on site, it provides a path to get us from the 6% of recycling of food waste to 100%. And that product of finished compost
is put into our soils, which makes our soils more resilient to extreme weather. Badan Perlindungan Lingkungan AS berencana untuk mengikuti anjuran PBB untuk mengukur dan menetapkan batas untuk mengurangi sampah makanan hingga 50% pada tahun 2030. The rest of the world certainly looks to the U.S. for leadership on climate change. The physical world has limits, and in many cases we're pushing up against them, in terms of the pollution that we generate through our production and consumption choices. Tapi untuk mengurangi sampah sisa makanan, butuh kerjasama dari berbagai pihak. We're doing a lot of consumer education outreach. We're working with private sector stakeholders. We're spreading the word about the liability protections for businesses who wish to donate food to food banks and pantries. Data PBB menunjukkan sepertiga dari makanan di dunia berakhir di tempat sampah, dan pembuangan terbanyak justru terjadi pada akhir rantai pasok, yaitu pada titik konsumsi akhir. Demikian laporan VOA. Lek aku itu ya Cak ya, kayak misalnya aku kakean ngono, biasanya aku kok tak olah maneh. Oh, jadi lek dimasak misalnya meneh. iya dimasak tidak sing liyane. Tambahin apa nih, tambah liyane. Lek misalnya nasi akeh, terus misalnya ono ayam sing sisa kemarin, terus dicampur. Iya. Aku kadang-kadang ngono kuwi. Cuma masalahnya lek makanan Asia kadang-kadang lek kayak sego barang ngono iso ya timbang roti luwih enak mungkin roti ya. Lek gampang. Dijadikan makanan sing liyane. Iya, jadi sandwich ngono ya. Lek jangan-jangan kayak lodeh, barang kuwi jenenge kan yo angel kuwi rada cepet rusake. Heeh, makane dimakan cepet. Sing cepet utawa yo masake Siti ae. Apa ngundang kita? Ngomong. Tamunya sekitar diundang. Heeh. Nah, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sampe cekak neko-neko, tapi sakwise sing siji iki. Daerah Pentagon Road dulu, kita kan trotoare. Lumayan ramai ya Cak ya, dulu itu sempat kok 1 tahun yang lalu ketika pandemi itu barusan mulai menyerang, emang orang-orang banyak tinggal di rumah. Tapi sekarang ya memang karena vaksin itu udah digalakkan di sini, terus orang-orang kayaknya sudah menganggap ini juga normal. Jadi di Amerika itu lumayan ramai. Lumayan ramai saiki, dadi wong acara-acara sing jenenge basar-basar nek nggon dalan iku wis dimulai ning. Masih dengan catatan nek iso ya resikomu ditanggung dhewe lah. Iya. Karena udah tahu risikonya ya. Tapi semulai nek nggon berbagai tempat itu, festival-festival itu wis dimulai meneh. Nah, memang semuanya masih menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan ya, karena science is knowledge. Apa science is knowledge? Pengetahuan adalah terbalik ya. Ilmu pengetahuan adalah terbalik. Bulet aja. Nah, nanti kita belajar bahasa Inggris dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute. Grapes can be used to make wine. Sour grapes. Sour grapes, though, do not sound so tasty. Did your buddy Craig ask my friend Morgan out for a second date yet? Well, he did, and she turned him down. But Craig told me he wasn't that interested in her anyway. Sounds like sour grapes to me. You're probably right. This phrase comes from the ancient Greek storyteller Aesop. A fox tries to eat some grapes from a vine, but they are too high for the fox to reach. So the fox claims the grapes are probably sour anyway. When someone has a case of sour grapes, they criticize something desirable that they know they cannot have, just like Craig did after Morgan turned him down. And that's English in a Minute. Saiki, kira nih, joget neko. Is a $350 Stetson silver belly. Akeh wong Amerika nang daerah kidul sing nganggo topi cowboy lur, termasuk anggota dewan kota Houston, Texas, Mike Knox. Tapi ini muring-muring mergo foto resmi nganggo topi iki ora disetujui ambek wali kota. Nang ruang sidang Dewan Kota dekne ngomong topi iki regane 5 yuta lan dienggo nang berbagai kesempatan. Dekne nuduh wali kota ora duwe wewenang nglarang dekne foto nganggo topi iki. Sabar Pak. Mungkin nek foto resmi terus nganggo topi kuwi ora ketok bagus sampean.
Wedhus nang Nigeria iki dadi viral nang media sosial mergo duwe sungu 5 lur. Wedhus iki karo sing duwe didol nang pasar Lagos pas bodo kurban kae. Dari sing duwe sungu 5 iki pertondo apik. Wedhus iki dadi tontonan wong sak pasar, akeh sing pengen ngelus-ngelus supaya nasibe untung. Wedhus kuwi akhirnya dituku barek wong sing jenenge ora gelem diumumno. Regane pira ya rahasia. Lek diingu terus sungune tukul 5 meneh. Regane saya larang iki lir. Akeh wong nggawa asu nang restoran utawa bar tapi biasanya ora oleh diajak mlebu. Iki beda karo bar nang London, Inggris sing olehno asu mlebu ambek juragane. Nek kene asu-asu iki dikeki panganan cilik lan ngombe khusus. Lan iso mangan ambek sing duwe. Panganan lan omben iki dijamin sehat lan ora ana bahan pengawet. Lah lek jenggong bayare iso dobel iki lur. Salah Cak Mang iku aku nyang jadi sampean duduk sciences knowledge. Kebalik apa? Lah ya science aja knowledge. Iya, padha ae iku. Knowledge is power. Nah, kuwi emang bener sing jenenge knowledge is power iku ada gium lama yang berlaku di seluruh jagat dunia ini. Oh iya lho, apa iku artine? Ya pokoknya itu memang ya jenenge kalau kita menguasai pengetahuan, informasi dan sebagainya itu memang itu bisa menjadi kekuatan untuk mencapai sesuatu, entah itu yang tujuannya elek atau tujuannya apik. Nah, ya toh? Iya begitu. Sing diktator ya iso menggunakan kui. Sing presiden terpilih secara demokratis ya iso wae menggunakan kui. Iya, itu jadi satu alat ya, tergantung orangnya baik apa orangnya jahat gitu. Nah, tetap kita mau ingatkan lagi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan, misalnya nggak perlu nggak usah keluar DC untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang sekitar. Prokes ya. Prokes natur. Toko Petagodro, Kecamatan Arlington, aku Tak Supri. Aku ning sini lek sampean duwe pertanyaan lan saran bisa langsung kirim ke email warungvoanews.com. Putuane nggon Facebook kata kuncine warung VOA. Nggak apa-apa.